Halo, perkenalkan nama saya Angelo Gilbert. Hari ini saya mau berbagi tentang satu aplikasi yang sudah saya pahami atau saya pelajari, yang yaitu bernama Nuges. Mungkin banyak kita yang merasa Excel atau Google Sheet itu lama-lama jadi ribet atau datanya sudah ribuan baris, itu membuat jadi susah atau menjadi kurang rapi. Atau mungkin kalian pernah coba aplikasi keuangan di HP atau di laptop, tapi ngerasa fiturnya kurang lengkap atau membayar. Nope. Nah, pada Genupcast ini merupakan software akuntansi gratis tanpa berbayar, benar-benar gratis. Dia open source, bisa dipakai di Windows, di Mac, atau di Linux. Tampilannya memang sederhana, bahkan mungkin kelihatan agak jadul sih, tapi fiturnya sangat kuat buat yang mau rapihin uang pribadi atau bisnis kecil. Oke, saya akan menjelaskan fitur apa saja sih yang ada di Genupcast ini. Yang pertama yaitu yang pastinya fitur paling utama di Cash ini yaitu sistem double entry. Kedengarannya agak susah, tapi secara sederhana, uang itu nggak akan hilang atau muncul tiba-tiba. Contohnya nih, kalian beli kopi pakai uang di dompet. Di Genuk Cash, kalian akan mencatat uang berkurang di akun dompet dan akan bertambah di akun pengeluaran. Seperti membeli kopi tadi, eh, akan muncul pada pengeluaran makanan atau minuman. Hasilnya, saldo kalian pasti pas. Kalau kalian rajin catat, nggak akan ada istilah uang gaib kah yang hilang entah kemana di akhir bulan. Ini standar yang dipakai akuntan profesional, tapi di Genuk Cash kita bisa pakai dengan cara yang simple. Oke, fitur yang kedua yang ngebantu itu merupakan transaksi terjadwal. Misal, kalian punya tagihan internet, asuransi, atau cicilan yang nominalnya setiap bulan sama atau tetap. Kalian tinggal setting sekali dan di Gunukes bakal otomatis mencatat atau kasih pengingat pas tanggalnya tiba. Jadi nggak akan ada alasan lupa bayar lagi. Terus ada juga fitur rekonsiliasi. Ini gunanya buat nyocokin catatan kita sama saldo asli di bank. Kita tinggal centang transaksi atau yang sudah muncul di mutasi bank. Kalau ada selisih, di Genukes akan membantu kita buat cari tahu di mana nih kita salahnya. Oke, fitur yang ketiga yaitu fitur bisnis, yaitu invoice atau hutang piutang. Nah, buat yang punya usaha kecil atau jualan jasa, Genukes ini sebenarnya sudah cukup banget sih. Di menu bisnis, kalian bisa buat data pelanggan dan vendor. Kalian bisa bikin invoice atau faktur langsung dari sini. Begitu invoice dibuat, Genukes otomatis itu sebagai piutang. Kalian bisa pantau siapa aja sih klien yang belum bayar tagihan. Begitu juga kalau kalian beli barang ke supplier. Kalian bisa catat sebagai hutang biar nggak kelewatan tanggal bayarnya. Selanjutnya fitur keempat yaitu fitur impor data dan laporan otomatis. Banyak yang tanya sih, capek nggak sih input satu-satu? Jawabannya sih nggak harus, dikarenakan Gunungcast ini punya fitur import. Kalian bisa download mutasi bank dalam format CSV atau OFX, lalu masukkan ke Gunungcast ini. Gunungcast bakal belajar buat masukin transaksi itu ke kategori yang benar secara otomatis. Setelah semua data masuk, kalian tinggal klik menu report. Nggak perlu lagi bikin rumus seperti di Excel atau di spreadsheet. Laporan laba rugi, neraca, sampai grafik pengeluaran bulanan bisa muncul dalam satu kali klik loh. Kalian bisa lihat dalam bentuk angka atau grafik pie chart, bisa lebih gampang bacanya. Oke, fitur yang kelima ini bisa untuk semua negara ataupun semua orang dari semua kalangan, yaitu fitur multi mata uang dan investasi. Fitur tambahan yang menarik seperti fitur multi mata uang ini, kalau kalian punya simpanan dalam dolar atau mata uang lain seperti ringgit kah atau baht, nah, Genukes ini bisa hitung konferensinya secara otomatis berdasarkan kurs terbaru. Terus buat kalian yang
main saham atau reksadana seperti investasi tadi, kalian bisa memasukkan kode sahamnya di sini. GnuCash bisa membantu tarik data harga terbaru dari internet. Jadi kalian bisa lihat nilai portofolio kalian naik atau turun nih langsung dari dalam satu aplikasi. Oke. Selain fitur-fitur yang tadi saya jelaskan, GnuCash ini juga mempunyai kelebihan. Seperti yang tadi saya jelaskan, GnuCash ini gratis tanpa syarat. Banyak aplikasi keuangan itu sekarang yang harus langganan atau enggak gratis, tapi hanya untuk masa trial aja berapa minggu. Setelah itu ada privacy data eh, yang prioritas. Kalau pakai aplikasi cloud atau HP, data keuangan ada di server orang lain. Kita nggak pernah tahu data itu dipakai untuk apa. Misalnya profil ikan. Tapi Gunung Cash ini simpan di data komputer kita sendiri. Jadi cuman kita yang tahu berapa isi rekening kita. Oke, yang selanjutnya ada kelebihan akurasi double entry. Di Excel, kalau kamu salah hapus satu sel, bisa jadi seluruh laporan berantakan tanpa kamu sadari. Di GnuCash, karena pakai sistem pembukaan berpasangan, kalau ada angka yang nggak sinkron, aplikasi bakal proses. Ini bikin catatannya jauh lebih akurat dan minim human error. Terus, ringan dan bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa-bawa. Aplikasi ini nggak butuh spek komputer dewa atau laptop yang bagus atau yang berat. Laptop lama pun bisa jalan pada aplikasi ini. Oke, itu merupakan kelebihannya dan setiap aplikasi pasti mempunyai kekurangannya. Kekurangan apa saja sih dalam GonoCast ini? Yang pertama ada tampilan yang terkesan jadul. Hal pertama yang pasti kita sadarin pada aplikasi GonoCast ini, kita melihat bahwa eh, softwarenya pasti terlalu lama banget atau terlalu kaku seperti software Windows era 2000-an. Tapi kalau kita sudah terbiasa memakainya, kita akan sudah terbiasa saja. Yang kedua, kekurangannya yaitu ada kurva belajar yang lumayan tinggi. GnuCash ini bukan aplikasi yang langsung pakai jadi karena dia pakai standar akuntansi profesional double entry. Kamu perlu paham sedikit konsep dasar akuntansi seperti apa itu debit, kredit, ekuitas. Bagi orang awam, ini bisa menjadi membingungkan di awal dan butuh waktu ekstra buat belajar. Tetapi itu tidak membuat eh, masalah yang terlalu signifikan atau masalah yang terlalu besar. Dan yang ketiga ada tidak adanya fitur cloud bawaan seperti yang pada kelebihan tadi untuk data menjaga data lebih privacy. Tapi ini juga membuat menjadi kekurangannya karena kan pada aplikasi desktop ini seharusnya agar lebih mudah memiliki fitur cloud bawaan. Jadi kita nggak bisa buka data dengan secara real time dari dua komputer yang berbeda. Nggak ada fitur login dari browser seperti aplikasi akuntansi berbasis web. Terus kalau mau sinkronisasi, kita harus manual pakai Dropbox atau Google Drive untuk menyimpan filenya. Dan yang keempat, aplikasi mobile yang terbatas. GnuCash punya aplikasi Android, tapi fungsinya berbeda jauh dengan versi desktopnya. Aplikasi mobile lebih fokus untuk mencatat pengeluaran harian secara cepat. Yang nanti harus kamu ekspor manual ke komputer lagi, dikarenakan tidak ada cloud tersebut seperti kekurangan sebelumnya. Jadi nggak bisa melakukan manajemen penuh lewat HP. Yang kelima, tidak ada koneksi otomatis ke bank, khususnya untuk di Indonesia ya. Di luar negeri, GnuCash bisa terhubung ke bank lewat protokol tertentu seperti OFX atau HBCI. Namun, untuk bank-bank di Indonesia, fitur tarik data otomatis ini tidak bisa jalan. Kita harus tetap report download file CSV dari internet banking lalu mengimpornya secara manual ke GnuCash. Terus yang keenam, kustomisasi laporan yang sulit. GnuCash memang punya banyak standar laporan, tapi kalau mau mengubah tampilannya seperti ganti logonya atau kita mengubah tata letak invoice-nya atau kita mau mengganti warna grafiknya, prosesnya cukup rumit. Mungkin butuh waktu pengetahuan bahasa
pemrograman, scheme, atau build untuk kustomisasi tingkat lanjut. Oke, kesimpulannya yaitu GNU Cache ini cocok sih untuk siapa saja, terutama untuk eh, pengusaha-pengusaha yang masih menjadi UMKM atau baru mau terjun dalam usaha-usaha kecil-kecilan. Menurut saya aplikasi ini cocok dikarenakan kita bisa mengontrol penuh aplikasi ini sendiri dan juga tidak perlu susah untuk bayar biaya langganan per bulan. Akan tetapi kekurangannya yaitu kita eh, agak susah untuk mempelajarinya. Bukan susah, tapi kita harus membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk mempelajari aplikasi GnuCache ini sendiri. Oke, sekian dari video saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.